Goedemiddag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita sekarang lagi mau ke arah Ortokai. Ortokai ini terletak Ortokai ini adalah salah satu kawasan paling terkenal dan menawan di Istanbul, Turki ya, yang terletak di tepi selat Bosporus di distrik Besiktas, bagian Eropa kota. Nama Ortokai secara harfiah berarti desa tengah dalam bahasa Turki karena lokasinya memang berada di titik strategis antara pusat-pusat penting Istanbul lama dan baru. Oke. Nah, itu udah kelihatan masjidnya. Masjidnya Ortokai ini terletak tepat di bawah jembatan Bosporus ya. Salah satu ikon utama Istanbul yang menghubungkan benua Eropa dan Asia. Dari tepi laut Ortokai, pengunjung bisa menikmati atau melihat pemandangan spektakuler ya. Setelah nyoba metro, bus, tram, sekarang kita nyoba ferry, naik ferry. Kita mau nyebrang, ini udah di depan masjid Ortaköy. Bagus banget. Kita ke arah Eminönü, daerah Fatih. daerah Fatih ke arah Ayasofya. Gede banget pesawatnya. Itu jembatan apa? Jembatan apa tuh? 15 Temmuz 15 Temmuz 15 Juli menghubungkan antara Istanbul Eropa dan Istanbul Asia. Masjid Ortaköy ini adalah bangunan paling ikonik di kawasan ini, dibangun pada abad ke-19 sekitar tahun 1854 pada masa pemerintahan Sultan Abdülmecid I. Masjid ini memiliki gaya barok Ottoman yang megah dengan kubah besar dan menara kembar yang elegan. Ortaköy ini terkenal sebagai kawasan yang hidup, artistik, dan romantik. Kafe tepi laut dengan pemandangan Bosporus, penjual jalanan juga banyak tadi, kemudian bar, restoran trendy. Secara historis, Ortaköy dikenal sebagai kawasan yang multikultural. Pernah menjadi tempat tinggal bagi komunitas Turki, Armenia, Yunani, dan Yahudi. Hal ini masih tercermin dari keberadaan berbagai tempat ibadah seperti masjid, gereja, sinagoga yang berdiri tidak jauh satu sama lain, simbol toleransi yang kuat dalam sejarah Istanbul. Sekarang kita menyeberangi lagi di selat Bosporus ini. Kita dari Ortaköy menuju ke Galata Tower ya. Galata Tower yang sangat terkenal di Istanbul, atau disebutnya juga penjaga abadi langit Istanbul ya. Galata Tower. Galata Tower dalam bahasa Turki Galata Kulesi, terletak di kawasan Karaköy, sisi Eropa Istanbul. Menara ini berdiri tegak megah di atas bukit Galata, di dekat Golden Horn, tanduk emas, teluk alami yang membelah bagian Eropa kota Istanbul.
Dari puncaknya, menara ini menawarkan salah satu pemandangan paling spektakuler di dunia. Panorama 360 derajat kota Istanbul. Jadi dari tower ini bisa melihat pemandangan kota Istanbul, kemudian Selat Bosporus yang kita lewati ini. Kemudian kita bisa melihat Masjid Biru, Hagia Sophia, dan Jembatan Galata. Galata Tower telah berdiri selama hampir 700 tahun ya, menjadikannya salah satu bangunan tertua di Istanbul yang masih utuh hingga kini. Sejak zaman masa Kekaisaran Bizantium abad ke-6-14. Awalnya di lokasi ini telah berdiri menara lain yang disebut Megalos Pyrgos atau menara besar yang dibangun oleh Kekaisaran Bizantium pada abad ke-6. Namun menara itu hancur akibat serangan dari gempa bumi. Kemudian menara yang kita kenal sekarang dibangun oleh bangsa Genoa pada tahun 1348 Masehi ketika mereka menguasai wilayah Galata. Saat itu disebut Pera. Nah, itu udah kelihatan towernya. Jadi kita mau ke tower Galata, menara Galata. Nah, itu dia udah kelihatan. Ketika Sultan Mehmed II atau Mehmed Shah Penaklut menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, wilayah Galata jatuh ke tangan Ottoman. Sejak itu menara digunakan untuk berbagai keperluan. Itu pos pengamatan kebakaran karena pemandangannya yang luas, juga penjaga bagi tawanan perang pada abad ke-16, kemudian menara observasi angin dan cuaca. Beberapa kali menara mengalami kebakaran besar dan renovasi, terutama pada abad ke-18 dan ke-19. Namun selalu dibangun kembali lebih megah. Salah satu kisah paling terkenal tentang Galata Tower adalah legenda Yesevan Ahmet Çelebi, seorang ilmuwan dan penemu Ottoman abad ke-17. Nah, itu kita sudah lihat menaranya. Ini namanya apa tah? Tramway. Nostalgic tramway. Tramway. Tram nostalgic. Kenapa dia terkenal tah? Karena ini sudah zaman dulu. Sering dibuat film. Iya. Oh. Nanti aku nyari film apa ya? Ini nggak jalan emang? Hah? Naik tram apa ini tak? Nostalgic tramway. Kenapa dia? Tram tua ya? Sangat bersejarah. Oh, gitu.
Nah, sekarang ini menuju ke Nostalgic Tramway Istanbul atau yang sering disebut Tram Merah Istanbul. Ini adalah salah satu simbol paling ikonik dan penuh kenangan dari kota Istanbul. Bagi banyak orang, terutama wisatawan dan warga lokal, tram merah ini bukan sekedar alat transportasi, tetapi potongan sejarah yang hidup atau pengingat masa lalu ketika Istanbul masih dikenal dengan nuansa klasik Eropa Timur dan pesona Ottoman lama. Nah, ini nih. Tram pertama kali beroperasi di Istanbul pada tahun 1871 ya, pada masa Kekaisaran Ottoman. Awalnya tram ini ditarik oleh kuda, beroperasi di sisi Eropa kota, dari Asap Kapi hingga Besiktas. Pada tahun 1914, sistem tram listrik diperkenalkan, menjadikan Istanbul salah satu kota pertama di Timur Tengah yang memiliki tram modern. Namun seiring berkembangnya kendaraan bermotor, jalur tram lama ditutup secara bertahap hingga akhirnya resmi berhenti beroperasi pada tahun 1966. Penutupan ini sempat membuat banyak warga Istanbul merindukan suasana masa lalu, suasana lonceng tram, denting bel baja, dan ritme kota yang lebih tenang. Pada tahun 1980-an, pemerintah kota Istanbul ingin menghidupkan kembali nostalgia dan pesona klasik kota tua, terutama di kawasan Beylikdüzü dan Istiklal Caddesi, jalan pejalan kaki yang paling terkenal di Istanbul. Pada tahun 90, mereka membangun ulang jalur tram dengan kereta asli bergaya vintage yang direstorasi dari armada lama. Jalur ini dikenal dengan jalur Taksim. Resmi dibuka kembali pada Desember tahun 90. Pusat kota Istanbul, Taksim. Masjid Taksim. Nah, setelah berkeliling kota, keesokan harinya kita udah mau balik lagi ke Belanda. Tapi sebelum itu saya masih pengen jalan lagi ke sekitar Masjid Sultan Mehmet atau Blauw Mosque atau Masjid Biru, dan juga Masjid Hagia Sophia. Jadi sebelum meninggalkan Turki atau meninggalkan Istanbul, kita jalan lagi ke sini karena emang dekat dari hotel. Menikmati suasana yang sepi di sekitar masjid ini, Hagia Sophia. Masih sepi, suasana syahdu, bagus banget. Alhamdulillah hari ini hari terakhir kita di Istanbul. Nanti kita mau balik lagi ke Belanda. Nah, kesan-kesannya bagus banget ini Turki, terutama kota Istanbul, subhanallah.
kita lagi masalah di Hagia Sophia, masalah rumah atau Masjid Biru. Oke, semoga insya Allah ketemu lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di depan rumah. Masjid-masjid ini akan dibuka kalau saatnya sholat. Jadi tadi subuh saya mau masuk di dalamnya, mau saya tutup. Juga Hagia Sophia ini dibuka saat waktu-waktu sholat aja. Semoga ketemu lagi di tahun selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita harus balik lagi ke Belanda. Semoga suatu saat bisa kembali lagi ke Turki, khususnya ke kota Istanbul, kota yang penuh sejarah, indah banget. Insya Allah ketemu lagi. Oke, sekian saja dari Musti Amsterdam Channel, jalan-jalan ke Turki. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.